Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nah, kembali lagi di channel saya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah klik channel saya. Pastinya kalian juga akan tahu kan ceritanya apa yang akan saya ceritakan di sini gitu kan ya. Nah, oleh karena itu saya akan menceritakan tentang suatu kisah. Nah, di bab ke-14 ini, Syekh Ali itu mengatakan di dalam ceramahnya itu yang dibukukan, yang ditulis dalam bentuk buku sekarang ya gitu. Padahal ini adalah ceramah yang sudah beliau eh, sampaikan gitu kan kepada para jemaah. Ini saya ulangin dan di bab ini saya singkatnya ya gitu. Nah, di dalam buku ini, mana ya saya nyanyi ya? Ntar saya nangis lagi, udahlah. Nah, terus dalam buku ini pokoknya ketika saya pertama kali beli buku ini, nggak tahu kenapa halaman itu tertuju pada halaman ini dan bab ini. Nah, yaitu tentang anjuran tentang sedekah subuh gitu. Ya pasti udah sering banget dong tentang sedekah subuh. Jadi intinya aja ya saya nggak mau kayak kesannya saya ceramah seperti si Ali, sedangkan saya juga adalah pemula gitu kan yang baru mau belajar dan akan menjadi lebih baik lagi. Saya di sini cuma ingin menyampaikan isi bukunya, bedah bukunya, bab sekian isinya ini, bab sekian isinya ini. Nah, ini jatuh pada bab ke-14 ya kalau nggak salah. Sebentar saya cek dulu. Iya benar banget teman-teman, ini bab 14 gitu. Nah, isinya ini adalah di mana kita dianjurkan sedekah subuh. Kenapa? Alasannya dikarenakan malaikat itu mendoakan orang-orang yang bersedekah subuh. Ya Allah, terimalah ibadah sedekah subuh orang ini, si fulan ini, si fulana ini, dan gantikanlah dia dengan rezeki yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Nah, kemudian salah satu lagi kenapa kita sedekah subuh, karena Rasulullah itu mendoakan di waktu subuh, salah satunya itu adalah menerima amalan sedekah. Nah, selain itu juga di sini si Ali itu ingin menceritakan bahwa tentang kisah ulama di Madinah. Nah, sebelum itu juga di Syekh Ali ini menyarankan sedekah subuh ini banyak banget manfaatnya. Pertama, kita ini untuk memohon ampunan dosa-dosa kita yang sangat banyak, dan kemudian melatih diri kita untuk tidak berbuat dosa. Gimana caranya untuk melatih kita tidak berbuat dosa? Begini teman-teman. Nah, jadi kita itu harus nyiapin kayak suatu kotak amalan, entah itu dari kaleng kayak, entah itu dari toples kayak gitu. Nah, itu kalian niatin dalam diri kalian, setiap kalian berbuat dosa, habis nonton yang nggak benar, nggak perlu saya jelasin di sini apa. Dan ketika kalian juga sedang ngomongin orang, sedang ngomongin teman kalian, lagi ngomongin tentang gosip yang saat ini gitu. Ini juga buat saya, bukan untuk kalian aja gitu, untuk saya juga gitu. Nah, jadi kita itu harus sedekah, maksudnya itu kita kasih denda buat diri kita sendiri. Oke, entah setiap ngomongin orang kayak 5.000 gitu, tapi kayaknya gede banget ya 5.000 ya gitu ya. Jadi minimal kita ambillah 1.000. Jadi setiap ngomongin orang 1.000, setiap di dalam hati lagi ngeliat orang yang gimana gitu, tapi dalam hati gitu langsung 1.000 nih. Jadi kita tuh nanti bakal stop buat melakukan hal-hal buruk, karena semakin banyak kita melakukan hal-hal buruk, berpikiran buruk, berkata yang buruk, maka kita juga mikir, aduh banyak banget ya nanti uang yang keluar nih masuk ke dalam kaleng terus buat disedekain gitu kan ya. Nah, jadi kita tuh jadi kayak kita bisa menilai dosa kita sendiri. Jadi kita tuh nggak usah nunggu catatan malaikat nanti waktu di hari akhir gitu kan, kelamaan kayak begitu. Nah, jadi kita mah harus bisa ngoreksi diri sendiri aja gitu. Jadi kita nilai diri sendiri aja gitu, nggak usah nilai yang lain gitu. Nah, jadi itu salah satu manfaatnya. Jadi selain membersihkan harta, itu melatih kita untuk disiplin untuk tidak berbuat jahat gitu kan. Terus kita juga dari sedekah itu juga kita memohon ampun. Nah, cerita yang bikin nangis, sebenarnya ini videonya udah aku pernah bikin minggu lalu, tapi aku nangis di situ kayak kesannya itu udah malu banget deh, dan kelamaan juga ceritanya. Jadi kayaknya aku butuh membuat video yang lebih singkat lagi gitu kan, biar kalian juga nggak bosan. Nah, ceritanya ini adalah ada seorang ulama pendakwah di Madinah. Di suatu malam dia bermimpi, dia itu dikasih lihat nomor handphone dan nama orang gitu. Nah, terus di dalam mimpi itu kayak ada suara gitu, hubungilah dan ajaklah dia berumroh, seperti itu. Nah, terus setelah dia bangun dari mimpinya itu malam,
dia itu bangun dari tidurnya dia biasa aja kayak nggak ada apa-apa. Terus malam kedua si ulama ini, aduh kok aku jadi merinding ya, ser gitu, astagfirullahaladzim. Nah terus malam kedua si ulama ini tidur lagi, terus mimpi lagi hal yang sama, dikasih lihat nama dan nomor telepon yang sangat jelas. Terus ada kata lagi gitu, terus astagfirullahaladzim. Kalau khusus cerita ini agak beda gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, terus kemudian malam kedua mimpi lagi sama yang kayak gitu jelas. Terus dia ya udahlah dia berpikir mulai, tapi udah dia biasa aja. Terus yang ketiga, malam ketiga dia mimpi lagi, nomornya jelas, nomor handphonenya juga jelas gitu. Terus ada suara juga, hubungi dan ajaklah dia berumroh. Oke, setelah itu ini nggak bisa dibiarin nih, 3 malam berturut-turut mimpinya sama gitu. Hari keempat dia langsung tuh ngubungin yang di dalam mimpi gitu, keterangan dia telepon gitu kan. Terus dia ini mikir gitu kan sebelum dia nelpon, siapakah orang ini, apakah dia orang soleh dan ataukah dia ini sedang kesusahan dan saya harus membantu gitu kan. Seperti apa orangnya ini gitu kan. Mana tahu ntar saya juga ada hikmah ataupun rezeki yang bisa diambil, ataupun hikmah yang bisa diambil dari ini orang gitu. Dia telepon lah, halo, assalamualaikum, Bapak si Fulan gitu. Iya, dengan nomor sekian-sekian. Iya. Oh gini, nama saya ini gitu. Saya ini bermaksud ingin bertemu sama Bapak gitu. Saya mimpi 3 hari berturut-turut bahwa untuk menghubungi Bapak dan mengajak Bapak umroh. Boleh nggak Pak kita ketemu gitu? Bisa minta nggak alamatnya kirimin ke saya gitu. Terus saya benerin dulu nih kopnya. Boleh nggak Pak kita ketemu, bisa minta alamatnya nggak gitu. Oke, dikasih lah gitu. Nah terus si ulama pendakwah Madinah ini nyamperin ini orang. Pas udah disamperin gitu, Bapak benar Pak, namanya ini, alamatnya ini, nomor teleponnya ini. Iya gitu. Pak, boleh nggak gimana ajakan saya yang tadi buat berumroh? Terus si bapak ini bilang, oke, saya mau berumroh, tapi hari ini berangkat, hari ini juga kita pulang. Nah berarti kan dia ini, berarti posisinya ini cerita yang dari Syekh Ali ini, jadi posisinya lagi di Madinah gitu teman-teman. Udah, jadi kan perlu waktu ya gitu. Mungkin kayak kita ke Palembang lah, atau kita ke Lahat, atau kita Marenim kali ya gitu. Nah udah, habis itu udah dia siap-siap lah gitu berangkat. Awalnya sih nih ulama bingung, tumben orang nih, biasanya orang tuh kalau mau ibadah itu maunya lama-lama, ini pengennya cepet-cepet pulang gitu. Ya udahlah, kalau emang udah ini yang penting aku harus menjalankan apa yang ada di mimpi gitu. Nah udahlah berangkat lah ini. Ketika sampai sana yang langsung pakai ihram, langsung mikot lah gitu, langsung tawaf, sa'i dan segala macam lah gitu, sampai tahalul, sampai botakin rambut, akhirnya tuh langsung ganti baju lagi buru-buru kan. Nah jadi pakai baru biasa lagi, jadi ngelepasin ihram lagi. Tapi pas mau pulang tuh si bapak ini bilang, ya Syekh, saya mau izinkan saya sholat 2 rakaat dulu depan Ka'bah, saya kepengen banget sholat di depan Ka'bah gitu. Tuh kan aku jadi nangis 2 kali dia, padahal udah ngambil videonya minggu lalu, terus minggu ini aku ambil lagi, masih nangis juga. Nah terus oke, katanya si ulama tadi ngajaknya buru-buru mau pulang lah, sekarang pengen ke depan Ka'bah lagi, pengen sholat katanya gitu. Nah sholat lah dia biasa, takbiratul ihram, ruku, sujud, iktidal, terus ya gitu-gitu deh. Terus terakhir tuh pas dia sujud tuh kok lama banget kan. Terus sayanya ulama Madinah ini bilang, kok lama banget? Oh mungkin dia selama sujud dia mau berdoa kali gitu kan. Udah didiamin gitu. Terus sama kelamaan, wah kayaknya ada apa nih, kok lama banget gak bangun-bangun, gak seperti biasanya gitu kan. Aduh, ini kepala aku udah mulai basah nih. Nah terus udah tahan nih air mata, masih jatuh juga. Nah terus akhirnya, ini bukan lebay ya teman-teman gitu. Nah terus nggak lama si ininya tuh, si ulamanya ngedeketin, mau dibangunin gitu kan, maksudnya mau di inilah gitu kan.
ternyata waktu disapa gitu, ternyata bapak yang tadi itu udah meninggal teman-teman gitu. Terus si ulama ini mikir gitu kan, wah, kalau ulama-ulama besar itu mikirnya kalau orang meninggal dalam keadaan ibadah itu, wah, itu sudah dipastiin husnul khotimah, nggak bisa diraguin lagi, nggak bisa. Kalian mau ngeles kayak apapun nggak bisa. Itu udah Allah tunjukin akhir hidup dia tuh begitu gitu. Jadi udah begitu, nggak bisa ada alasan Allah dia juga selama ini juga begini begini begini, ngebuka aib gitu kan, ngebuka aib atau apalah gitu kan. Duh, sebentar. Tunggu sebentar gitu. Saya ini dulu, tadi ada ini. Nah, jadi kalau udah akhir hidup orang kayak begitu, itu berarti nggak bisa diraguin lagi, beliau itu udah husnul khotimah. Nggak bisa mau kalian buka aibnya, dia begini, dia begini, dia begini, tapi kok dia bisa begitu, mungkin lagi kebetulan aja pas dia lagi ibadah. Enggak, itu Allah yang mutusin gitu. Terus si ulama ini mikir, ya Allah, kalau orang yang beribadah, kalau orang yang ini ya, yang ahli ibadah gitu kan, ini udah pastiin apa ini amalan nih bapak-bapak bisa sampai semulia itu meninggal di hadapan Ka'bah. Tadi mah sehat-sehat aja gitu kan, nggak ada sakit, nggak ada apa. Pulanglah si bapak ulama ini ke Madinah, terus dia nyamperin itu keluarganya, nyamperin istrinya. Dia nanya gini, Bu, saya mau nanya, apa sih hal-hal yang dilakuin sama si bapak ini gitu sehari-hari gitu. Si istrinya bilang, saya itu setiap hari kalau masak gitu, yang masakan saya tuh kayak kami kasih ke tetangga kami, ke ibu-ibu yang nggak punya saudara, yang nggak punya yang ngurusnya, nggak punya keluarga lah gitu. Jadi setelah dia makan barulah kami makan sisanya gitu. Itu setiap hari konsisten, nggak ada berubah gitu. Oh, jadi teman-teman di sini tuh disimpulin dan kita tuh dikasih tahu bahwa amal ibadah kita itu yang mana yang Allah akui, yang mana yang Allah ambil untuk pemberat timbangan kita yang akan menjadikan kita husnul khotimah itu cuman Allah yang tahu gitu. Ya mungkin dia nggak begitu baik ngajinya, mungkin puasanya ataupun hafalannya ataupun sholat tahajudnya gitu. Ya mungkin seperti itu, tapi kan kita nggak pernah tahu, karena seorang pelacur aja bisa masuk surga karena ngasih minum ke hewan lah gitu kan ya, ke anjing. Terus ada juga orang yang seorang pendosa tapi dia itu matinya masuk surga dikarenakan dia itu takut banget sama siksaan Allah. Bakal dia itu meminta, jika saya mati potonglah badan-badan saya dan sebarluaskanlah kemana, entah ke gunung kek, ke gurun kek, dikubur di mana kek, mau di laut kek, di mana gitu, tapi dipisah-pisah kayak dimutilasi gitu. Kenapa kayak gitu? Aku nggak mau dikuburin, badan aku jadi satu karena aku takut siksa Allah. Nah, tapi apa jawaban Allah? Masukkan dia ke dalam surgaku. Kenapa? Karena dia takut banget sama Tuhannya gitu. Makanya ketika aku membaca ini gitu kan ya, kan kita tuh nggak pernah tahu mau ngatain orang, dosa banyak gitu kan. Jadi kayak nggak boleh ngejudge orang gitu kan. Karena penampilannya biasa aja gitu. Jadi belum tentu kita yang berjilbab syar'i, yang pakai niqab bener, enggak gitu. Jadi kita tuh harus menghargai orang dan gak boleh memandang orang tuh sebelah mata. Oke, dia sekarang begini, tapi kan kita nggak tahu akhir hidup orang kayak gimana gitu loh teman-teman. Itu aja sih pesannya. Jadi ceritanya tuh gitu. Nah, jadi ini pun mungkin pelajaran juga kali ya, mungkin gitu kan untuk ulama. Tadi kan dia sempat mikir kan, siapa nih orang, sespesial apa kok aku sampai 3 malam berturut-turut mimpi nih orang, nomornya, namanya jelas banget, dan pas didatengin di telepon bener pula, terus dikasih alamatnya. Dan Ustadz ulama ini mikir dia adalah orang soleh seperti apa, ataupun orang soleh yang sedang kesusahan atau gimana, atau dia pengen berumrah tapi nggak punya uang. Mungkin pas saya ini ngenemuin kan ternyata orang biasa aja, orang biasa yang bukan kelihatan banget amal solehnya gitu. Mungkin nggak jenggotan, mungkin ya gitu, mungkin nggak pakai gamisan, mungkin nggak pakai sorban ataupun apa, jadi biasa aja gitu. Tapi tadi Allah muliakan. Jadi kita itu di sini pelajaran yang saya dapetin adalah untuk saat ini fokus sama diri kita, lakukan apa untuk diri kita, dan tidak boleh memandang orang lain itu sebelah mata. Ya demikian, dan saya mohon maaf kalau saya
mungkin kalian pikir lebay, tapi kalau menurut saya sih kisah ini nyentuh banget sih, sampai saya merinding lagi. Ya udah, terus itu saya tutup pembahasan untuk bab 14. Nantikan bab-bab lainnya akan saya bahas, dan silakan menonton pembahasan bab-bab yang sudah saya upload juga gitu. Oleh karena itu saya mohon dukungan dari teman-teman untuk subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalama.